Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikum sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ratna. Selamat sore Bianti. Iya, ada apa ini Bu Ratna? Oh, tumben ini menghubungi saya. Iya nih Bu, saya ingin ngobrol sebentar sama Bu Yanti terkait permasalahan yang ada di kelas saya. Oh, begitu. Ya, siap Bu Ratna. Saya siap mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Semoga obrolan kita di sore hari ini akan membawa manfaat ya Bu Ratna. Amin. Betul sekali Bu. Semoga nanti saya segera mendapat solusi dari masalah yang saya alami selama ini. Ya, Bu Ratna, monggo kalau itu mungkin bisa diceritakan dengan saya bagaimana Ibu mau bercerita dengan saya, Ibu. Begini Bu, saya ini kan sekarang mengajar di kelas 2 di SDN 1 Taman Rejo. Saya saya merasa kewalahan ini menghadapi salah satu anak murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajarkan sebuah materi, ini anak ini ada saja kelakuannya mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Hmm, jadi Bu Ratna ingin solusi terkait permasalahan Ibu di kelas yang merasa kewalahan karena ada satu murid Ibu yang selalu mengalihkan perhatian Ibu dan teman-teman yang ada di kelas. Begitu, Bu? Iya Bu, betul. Saya ingin mendapatkan solusi yang sekiranya nanti bisa saya terapkan di kelas saya. Oke, baik Bu Ratna. Sebelum berdiskusi tentang solusi apa yang akan Bu Ratna ambil, saya ingin tahu apa yang dilakukan murid Ibu untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya. Bisa Ibu ceritakan? Iya begini Bu, untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, ini biasanya dia menjahili teman sebelahnya ini. Kadang dia ngomong sendiri, kadang mengguyari temannya, terus memukul-mukul, seperti apa kotean itu loh Bu. Itu dia ingin mendapatkan perhatian dari saya dan teman-temannya. Dengan dia memukul meja terus berteriak-teriak kan otomatis saya dan teman-temannya juga langsung memperhatikan dia. Oh, begitu. Jadi anak tersebut itu suka mengalihkan perhatian Bu Ratna dan teman-temannya dengan cara menjahili temannya, ngomong sendiri, terus untuk mendapatkan perhatian dari Bu Ratna, begitu, Bu? Iya Bu, saya juga terkadang merasa jengkel, merasa tidak nyaman saat menyampaikan pelajaran materi itu, dia menjahili teman-temannya dengan situasi yang tidak membuat temannya itu nyaman. Jadi Ibu di sini merasa jengkel, merasa tidak nyaman dengan salah satu sikap murid Ibu, begitu? Iya betul sekali Bu. Padahal saya ingin pelajaran yang saya lakukan di kelas ini tidak tidak begitu Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu Ratna, pembelajaran yang Bu Ratna inginkan itu yang seperti apa? Saya ingin itu pembelajaran yang saya inginkan ini yang fokus, anak menyimak penjelasan saya dengan apa suasana yang tenang, tidak ada yang mengganggu. Jadi di sini itu Ibu ingin murid Ibu itu bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat pembelajaran. Terus selama ini apa yang Ibu lakukan supaya murid Ibu bisa fokus menyimak pembelajaran yang sedang Bu Ratna lakukan? Biasanya ini itu Bu Yanti, saya menegur menegur langsung si anak terus halo terus saya gitu kan terus saya pun sudah menggunakan pembelajaran yang menurut saya itu sudah baik dan sudah saya terapkan di kelas.
Pembelajaran yang dilakukan oh begitu ya Bu Ratna. Lalu Bu Ratna sudah menegur anak tadi dan tadi Bu Ratna mengatakan melakukan pembelajaran yang baik. Menurut Bu Ratna, pembelajaran yang baik itu yang seperti apa Bu Ratna? Pembelajaran yang baik itu menurut saya itu pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi anak-anak saya suruh fokus ke saya saja tanpa memikirkan kebutuhan anak. Jadi Bu Ratna itu ingin anak-anak didiknya itu fokus dengan apa yang Ibu sampaikan, begitu ya Bu? Iya, Bu. Kira-kira, iya, kira-kira dari Bu Ratna sendiri mempunyai rencana apa yang akan dilakukan Bu Ratna untuk saat ini agar bisa mengkondisikan anak tersebut? Yang pertama, mungkin saya akan mengajak murid saya ini tadi bicara dari hati ke hati ya. Saya akan menerapkan posisi kontrol dan seketika restitusi. Yang kedua, mungkin sistem pembelajaran saya akan saya ubah, Bu. Jadi tidak lagi berpusat pada guru. Saya perlu memikirkan kebutuhan murid saya juga. Oh, jadi Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi dan berperan sebagai manajer ya, Bu? Iya, Bu. Selain itu, akan mengubah pembelajaran yang berpusat pada anak yang semula tadi Ibu menceritakan bahwa pembelajaran berpusat pada guru, lalu akan mengubah ke pembelajaran yang berpusat pada anak. Wah, sepertinya menarik Bu Ratna. Iya, 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 Bu. Seperti nanti akan ada suasana baru pada kelas saya kalau saya menerapkan hal tersebut di kelas saya nantinya. Nah, Bu Ratna, setelah panjenengan itu sudah mempunyai apa rencana aksinya, lalu kira-kira panjenengan akan melakukan rencana tersebut itu kapan, Bu Ratna? Saya akan melaksanakan ini minggu depan, Bu. Akan segera saya terapkan di kelas saya. Semoga tidak ada halangan yang berarti nanti pelaksanaan. Amin. Amin, Ibu, amin. Oh, Ya, iya, berarti targetnya Bu Ratna adalah minggu ini sudah diterapkan ya, Bu ya? ya, Bu. Berarti kalau minggu ini sudah diterapkan oleh Bu Ratna, minggu depan sudah ada progresnya ya, Bu ya? Nah, insya Allah sudah, Bu. Nanti kita janjian lagi untuk menceritakan hasil dari pelaksanaan itu tadi, Bu. Siap, Bu Pembelajaran. Ratna. Minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Ratna. Semoga ada kabar yang menggembirakan dari proses pembelajarannya Bu Ratna yang akan menjadikan murid itu lebih bisa mengikuti pembelajaran Bu Ratna dengan baik. Terima kasih atas pencerahannya sore hari ini, Bu Yanti. Saya merasa ada semangat untuk melakukan perubahan di kelas saya. Sama-sama Bu Ratna, saya juga mendapatkan tambahan pengalaman dari Bu Ratna. Tetap semangat ya Bu Ratna. Iya, Bu Yanti, terima kasih. Saya pamit dulu ya, Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut apa berhenti merekam ya, Bu? Kayaknya lanjut ya. Ini lanjut, itu nanti kita yang memutus. Nggak tahu sih. Itu tadi, Mbak. 16.40. Kayaknya lanjut ya. Pak Anam Kalau berhenti terus malah. semua nanti masuk ke room cuma gitu tok Nah, berarti ya lanjut, berarti gantian jenengan. Ini tadi sudah ada 10 menit apa enggak ya, Mbak? Dari 8 ada kayak Ada. ada. Tadi kan mulai 16.8 gitu kan. Ada 12 menit, 10 menitan. Ya, ampun. Kurang lebihnya kan nggak apa-apa, maksimal 15 menit. Oke. Kita mulai. Ini nanti kan ya Mbak, di draft terus kita ngedit yang bagiannya kita sendiri-sendiri ya Mbak. Kayaknya seperti itu. Nanti dipotong sendiri terus. Ya udahlah. Tak karo ngejami apa kira-kira sampai piro Ini jam 6.20 berarti paling enggak 16.
35. Oke. Siap? Ya, 1, 2, 3, mulai. Selamat sore Bu Ratna, lama tidak berjumpa. selamat sore Bu Yanti. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ratna? Hmm, Alhamdulillah sudah mendingan Bu, sudah agak sehat. Iya, Cacarnya sudah hilang. alhamdulillah. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Yanti? Sepertinya kok ada sesuatu yang mengganjal yang mau diceritakan kepada saya. Iya Bu, hari ini terus terang saya memang agak-agak gimana begitu ingin apa ya namanya sharing dengan Bu Ratna. Begini Bu, sebenarnya itu saya mau sharing suatu permasalahan yang saya temui di kelas. Permasalahan untuk siswa saya terkait pembelajaran di kelas 6 saya, Ibu. Oh, Bu Yanti ini mengajar di kelas 6. Iya, Ada Bu. permasalahan apa Bu di kelas 6? Begini Bu Ratna, di kelas 6 itu saat pembelajaran anak-anak itu ada beberapa anak-anak yang tidak bisa fokus. Minat belajarnya itu kurang, Bu. Jadi, kalau minat belajarnya kurang, mempengaruhi nilai ulangan mereka. Sehingga 80% dari satu kelas itu nilai pelajaran IPA-nya, Bu, masih di bawah KKM. Padahal saya itu merasa saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin saat menjelaskan materi pembelajaran, Bu. Oh, begitu. Ya, ya. Jadi ini Bu Yanti saat pembelajaran itu anak-anak tidak fokus, minat belajarnya kurang dan berdampak nilai IPA di kelas 6 yang masih di bawah KKM. Begitu ya Bu Yanti. Iya, Bu Ratna. Nah, dari percakapan Bu Yanti tadi, kira-kira Bu Yanti ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita hari ini? Eh, saya itu ingin anak-anak itu dapat memiliki minat belajar yang baik agar bisa memahami materi pelajaran dengan baik, fokus, dan aktif saat pembelajaran. Agar nilai yang mereka peroleh itu dapat mencapai KKM yang telah ditentukan, Bu. Oh, oke, baik Bu. Terus menurut Bu Yanti ini ya, kira-kira siswa yang mempunyai minat belajar yang baik itu yang seperti apa sih Bu? Begini Bu Ratna, menurut saya siswa itu cenderung memiliki rasa suka. Yang namanya mempunyai minat itu dia cenderung suka terhadap pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Adanya rasa ketertarikan ketika guru mencoba memberikan sesuatu yang ada di papan tulis atau menunjukkan siswa memiliki rasa kesadaran untuk belajar tanpa disuruh dan juga berpartisipasi aktif dalam aktivitas belajar serta dia itu dapat memberikan perhatiannya ke saya, Ibu. Oh, oke. Jadi kalau anak-anak mempunyai rasa suka, mempunyai rasa tertarik dulu sama pelajarannya. Nah, dari hal itu pengamatannya Bu Yanti dari skala 1 sampai 10, anak di kelasnya Bu Yanti ini minat belajarnya ada nilai berapa ya, Bu? Mungkin sekitar 6 sih, Bu. Dia ada di sekitar 6 ya. Karena jumlah murid saya itu kebetulan banyak. Dengan jumlah laki-lakinya itu 20, perempuannya hanya 8. Dari banyaknya siswa tersebut, kadang kadang itu ada siswa yang asik menggambar sendiri, yang asik mengobrol, terus sebelahnya nanti ikut-ikutan. Lalu kalau ada kelas lain yang sedang ada jam olahraga, Bu, mereka itu suka memperhatikan kelas sebelah atau lewat jendela begitu dia suka memperhatikan, Bu. Nah, kalau sekarang kan mungkin murid-murid di kelasnya Bu Yanti di angka 6 ya. Bu Yanti ini pengen anak-anak di angka berapa terkait minat belajar tadi, Bu? Setidaknya jangan di angka 6, Ibu, karena saya mempunyai patokan atau mempunyai grade itu di angka 7 paling tidak, Bu. Mungkin di kisaran angka 7, Bu.
Iya. Menurut Bu Yanti, apa yang bisa Bu Yanti lakukan agar minat belajar anak-anak ini bisa mencapai nilai 7? Nah, Bu Ratna, itulah yang sedang saya pikirkan, Bu Ratna. Bagaimana cara saya bisa meningkatkan minat belajar anak-anak agar dapat belajar dengan menyenangkan. Menurut pengamatannya Bu Yanti, anak-anak itu kan diperlakukan bagaimana sih Bu agar minat belajarnya itu bisa tergugah begitu? Nanti terdapat strategi atau yang terlintas di pikiran Bu Yanti terkait minat belajar anak di kelasnya Ibu. Mungkin yang saya harus melakukan tes diagnosis dulu ya Bu di awal pembelajaran. Terus setelah itu saya akan melakukan sharing dengan anak-anak terkait pembelajaran sebelumnya agar tahu kebutuhan belajar yang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Terus kemudian mencari berbagai referensi bagaimana menyampaikan materi pembelajaran tertentu agar dapat dikemas dengan baik dan menarik sehingga anak dapat tertarik dengan pembelajaran itu, Bu Ratna. Iya, bagus sekali ya rencana Ibu Yanti ini. Tapi dalam proses membuat asesmen dan menyiapkan perangkat pasti ada gangguan dan hambatan yang Ibu temukan. Nah, strategi apa yang akan Bu Yanti lakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan tersebut, Bu? Ya, Bu Ratna, menurut saya mungkin kendala atau gangguan itu saya kurang tepat dalam mengelompokkan siswa, Bu. Saya kurang tepat dalam pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, untuk menghadapi gangguan itu, saya akan berkolaborasi dengan mungkin dengan rekan sejawat untuk membantu saya dalam mengetahui karakter anak didik saya, Ibu. Baik, berarti rencananya Bu Yanti ini membuat asesmen diagnosis dan juga mencari referensi untuk membuat perangkat ajar yang sudah disiapkan untuk menghadapi gangguan dengan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat. Lalu apa komitmennya Bu Yanti terhadap aksi ini, Bu? Semoga saya bisa bertanggung jawab ya, Bu. Untuk berkomitmen itu, saya untuk membuat asesmen diagnosis, lalu menyusun perangkat ajar atau media sesuai dengan asesmen tersebut, agar dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa. Sehingga saya itu bisa mengetahui minat belajar siswa saya itu dapat meningkat dengan membuat pembelajaran sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka yang saya kategorikan atau tadi saya teskan atau saya asesmenkan berdasarkan asesmen diagnosis tersebut, Bu. Ya, dari hal itu kemudian mencari referensi yang lain yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa, Bu? Yang ingin saya lakukan dalam waktu dekat mungkin membuat asesmen diagnosis, Bu. Karena itu adalah hal yang paling awal yang dilakukan sebelum merancang pembelajaran, Bu. Ya, Bu Yanti. Kira-kira mau dilakukan kapan, Bu Yanti? Insya Allah akan saya lakukan di minggu ini, Bu Ratna. Dan mungkin harus saya segera laksanakan, Bu, untuk mengetahui bakat, minat, kebutuhan belajar siswa saya, Bu Ratna. Baik. Dan berarti dalam minggu ini ya, Bu? Iya, kurang lebih begitu, Ibu. Baiklah, kita sudah membicarakan banyak hal dari percakapan ini ya, Bu. Apa yang Bu Yanti dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Eh, yang saya dapatkan dari awal tadi mungkin saya masih bingung, Bu Ratna, tentang permasalahan yang saya hadapi dan sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan terkait mengatasi minat belajar siswa saya, yaitu saya akan memberikan asesmen diagnosis, kemudian saya akan mencari berbagai referensi kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan siswa saya agar pembelajaran yang saya lakukan itu dapat menarik minat belajar siswa saya, Bu Ratna. Oke, kalau begitu saya tunggu aksinya Bu Yanti. Nanti kalau kita ketemu lagi sudah membicarakan perubahan yang sudah terjadi ya, Bu.
Siap Bu Ratna, insya Allah akan segeralah saya laksanakan. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya pada sore hari ini ya Bu Ratna. Ya, sama-sama Bu Yanti. Saya jadi Saya lebih juga dapat lega. pengalaman baru. Iya, terima kasih Bu Ratna. Saya lebih lega. Saya sudah mempunyai jawaban atau sudah mempunyai rencana aksi saya yang akan segera saya tindak lanjuti. Oke, terima kasih Bu Ratna pada sore hari ini. Cukup sekian ya Bu Ratna curhat saya hari ini, sharing saya ke Bu Ratna. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 menit. Berapa Mbak? 11.